Wa yusannul ibradu bidzuhri fi syiddatil harri. Jangan hurri bacaannya. Kalau hurri itu merdeka lah. Disunnatkan al-ibrat, menaungakan bahasa kita, ada berdingin-dingin bang lah, menaungkan cahaya matahari itu bizuhri, tengah waktu zuhur. Nah, jadi zuhur itu masuk jam 12:04 papanasannya lah. Nah, naungakan hari ya sekitar jam 1 itu sekira-kira kalau ada bangunan, ada hembayang, nah itu ibrat maksudnya lah. Ila ayyasira lil hiltan dhillun kan nih, sekira-kira jadilah bagi tembok atau dinding itu ada bayang-bayangnya, yamshi fihi talibul jamaah, nang sekira-kira orang berjalan fih pada itu zil, di bawah bayangan tersebut orang-orang yang menuju jamaah, nang menuntut jamaah tadi. Nah kawan naung nih, kalau orang nang bersangatan panas nah, kayak di Mekah kan orang berhaji tadi berapa? 52 derajat Celcius. Ya Allah panasnya lah. Alhamdulillah kita sini tropis 32. 32. Kenapa? Li hadis Syekhain. Nah, ini ilatnya. Jadi ilatnya tuh karena ada hadis abridu bis shalah. Wa fi riwayat al-Bukhari biz-zuhri fa inna shiddatal harri fi qayhi jahannam hayjaniha. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abridu bis-shalah, nanaungakan dengan sembahyang, tapi dalam riwayat Bukhari ada tambahan biz-zuhri, an sembahyang zuhur. Karena bersangatan panas itu sembahyang di waktu zuhur itu nang waktu panas tadi min qayhi jahannam, maksudnya itu ai haijan, gejolaknya hindawan ya matai hindawan banjar kak hindawan. Makanya tawar dingin aja kada berdau wasalama, kada berdan wasalama. Nah, jangan berdau, mun berdau mah hindau panas. Itu bid'ah gitu. Orang memberi tawar dingin baik kan ada kala ya narukuni bardaw wasalaman ala Ibrahim, kan nun mati itu mutanwin, nun mati bertemu waw enggak Pak? Hah? Apa ngarannya? Is apa Pak? Idgam waham. Hah? Bigunah kah? Gan mat Allah idgam apa? Hah? Bigunah berdau didorak berdau wassalamat gitu lanjutnya. Jadi orang nang ini memberi tawarnya jangan berdau jasidin, berden wassalaman, karena mun dibaca berdau mahindau panasnya haijan di jahannam. Itu dulu ya, tapi itu bid'ah itulah bacaan mangga itu jelas-jelas bid'ah gitu. Nah, bid'ahnya apa? Bid'ah dolalah. Orang berdau wassalaman diubah sidin, jangan berdau wassalaman, berdan wassalaman sidin. Karena membaca berdau itu bahindau tambah panasnya sidin. Ibet juga tuh raisa tayor kok. Wa fi istihbabil ibrat bil jum'ah wajhani. Nah, Jumat bang enggak ya, Pak? Sunat ka juga menunggu di jam 2. Nah itu wajhani, dua pendapat sahab. Ahaduhuma na'am, bagus sih meh, na'am di jam 3 sadang ya kalak, jadi pas tuntong berikan khutbah langsung berjuhuk besar. Nah pas benar di situ ya kalak, pas benar pas orang ada pulang masjid. Itu dalam lah, karena kita membangun masjid nang muat 40 jamaahnya kawa, kita berjamaah di jam 3 ya. Nah jadi sahabat buringan ulang langsung besar, insyaallah hibak ya. Negara ini orang kepohomaan lah banyak, awajun gimana kepohomaan han sampai di jam 2:30 belikan hal lagi. Li hadisil Bukhari dari Ibnu Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yabridu bil Jum'ah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ujar Ibnu Abbas, beliau itu apa? Yubridu bil Jum'ah,
menunggu waktu dingin, waktu naung. Nah, waktu naung. Wa asahuhuma, nah terpaling sahih daripada dua itu wajah la ada. Kadang apa? Kada sun, nah tapi sah aja lah. Nah, kada sunat menunggu nang naung tadi. Kenapa garang? Alasan asahnya apa? Li syiddatil khatar fi fawatiha al muaddi ila ta'khiriha bitakasul. Karena bersangatan kekhawatiran dalam keluputan Jumat yang membawa kepada menunda-nunda Jumat tadi dengan sebab koler. Nah, gara-gara koler kayak nagin pas asar sekali tanggung ya asar koleran aja. Nah, kalau alasannya demikian, nah maka paling asahnya itu apa? Paling sahihnya itu ada disunatkan. Tapi kalau kekhawatiran itu tidak ditemukan, malah orang tambah rajin gini ya. Tambah rajin malah bertanam benih. Bertanam benih orang mengatam madam ke belakang rumah. Pas saja orang aku empat masjid situ aja. Nah, itulah. Karena mau masjid mentontong haji lemeh kena jam 3 nasi sembahyang masjidnya. Nah, aku dia itu hibakai itu. Coba ya kalau lawan melajari masyarakat juga dikiranya Jumat itu khusus jam 12. Ya Allah. Nah, wahada illat nang kekhawatiran bisa orang koler sehingga meninggalkan Jumat tadi itu mafqudun fi haqqin Nabi. Nang Nabi menunggu Jumat, nunggu lapang dingin tuh ada itu di diri Nabi kolera tadi. Itu kita aja kolera tuh. Kalau dia malakan kolera nih bayah. Musia benyalam kolera aja bangsal. Bangkak dia. Instan tuh lemaknya. Bes. Apalagi itu wal asahu ikhtisasuhu bi baladin harin. Nah, pendapat nang paling sahih asah di mukabil asah masih bisa diamalkan dia. Ikhtisasuhu kekhususan itu ibrat nang menunggu naung terhem kapan di mana bi baladin harin di negeri nang apa suhunya itu panas. Wa jama'atu masjidin yaqsidunaha min bu'din, dan jamaah masjidnya itu untuk menuju masjidnya itulah min ba'din dari kejauhan, jauh tulak berjalan lucut. Wah, ini bermobil bang lah, ada alasan lagi ini jauh-jauh tapi mobil pakai AC itu. Wala zilla fi tariqihim ilaih, dan tidak ada kenaungan di jalanan mereka ilaih kepada itu masjid yang ada kalau benang pasir. Bala yusannu, maka tidak disunatkan. Ini menurut asah lah, menurut kaul sahihnya berarti tetap sunat. Wala fala yusannu fi baladin mu'tadil, maka tidak disunatkan itu ibrat menunggu naung untuk berjumat itu atau zuhur lah fi baladin mu'tadil di negeri yang tropis kayak kita nih nah, panas kada sedang lah. Wala liman yusalli fi baitihi munfaridan, dan tidak disunatkan menunggu naung kalau sembahyang di rumah seoranganan. Aku jadi jam 3 aja panas lagi hari ngapang seorang ke masjid kah? Wala li jama'atin masjidin la yatihim ghairuhum, dan kada disunatkan lagi ibrat itu untuk jamaah masjid nang kada datang lawan itu jamaah selain mereka jamaah. Nyanyiannya ada di masjid kita si kaum beru-berunak. Nah, anak lah orang bini di belakang kesian bertiga jemaahnya. Orang ada hakumnya harus dihedangi capat ta Allahu Akbar. Wala liman kanat manaziluhum apa tuh? Qaribatu apa tuh? Qaribah lah. Qaribah qaryah. Wala liman kanat manaziluhum qaribatan minal masjid. Dan kada disunatkan bagi orang-orang nang hendak berjumat atau ke masjid sembahyang zuhur itu nang mana rumahnya manazilnya itu dekat lawan masjid, ketiak masjid. Ada disunatkan menunggu naung. Belingkang masjidnya lagi mah. Wala liman yamshina min ba'din, tapi fi dhillin, kada disunatkan lagi menunggu naung itu bagi orang nang berjalan ilahi masjid
dari jauh pililin orangnya dalam bawah naungan mobil. Nah ya lah, coba kan deren tapi bihilim awak panas di pulang lah. Wasani yang kedua, nah muqabil asah, nggak muqabil asahan sahih, bisa diamalkan. La yakhtassu bidzalik, kada tertentu dengan demikian itu tafsil tadi. Tidak. Bapang ayusannu fi kulli madzukir, maka disunatkan pada setiap kondisi liutlaqil hadis, karena mutlak hadis. Nah, makanya lah peninjauan hadis itu dipandang pertama ada qarinah. Bisa qarinahnya itu nakli berupa Quran atau hadis yang lain. Untuk mutlaknya hadis itu kan hadis itu apabila umum maka dibiarkan dengan keumumannya, kecuali ada dalil yang menunjukkan ala ikhtisas sihih. Gitu lah kaidahnya. Nah, apa dalilnya? Bisa ada hadis atau Quran yang mengkhususkannya, atau asbabun nuzul, asbabul wurud, situasi lawan kondisi. Di sini memakai situasi lawan kondisi. Nah, sehingga dikhususkan itu hadis, bisa dikhususkan. Itu menurut asah. Nah, apabila kadada nang mengkhususkan Quran kadada, hadis kadada, nah, hanya situasi lawan kondisi. Nang mana situasi lawan kondisi itu piye? Ehwalnya itu, keadaannya itu kada selalu memastikan itu menjadi alasan. Kecuali Rasulullah berucap, panas bang najir Rasulullah, kita ibrat saja. Kecuali kayak itu, ini kada ada berucap, hanya hal ehwal aja. Nah, menurut kaul nang ba'du usuliyin itu kadang menjadi ikhtisas. Nah, ikhtisas tetap dihukumkan keumuman itu hadis. Ya ini nih, termasuk ba'du usuliyin lah. Tapi jumhur usuliyin ya tetap ehwal itu menjadi penentu keumuman hadis. Habis. Fayusannu ma mislah lagi wa dzakara wa masjid jara 'alal ghalib wa dzikrul masjid, disebutkan itu jarak berlaku 'alal ghalib, kebiasaan. Langgar bang sama. Wa mislu masjid ar-ribat, ribat itu tempat-tempat ibadah, majelis kayak itu bahasa kita. Kayak Abuya itu Abuya Sukri Yunus ya lah. Majelis di tapi itu berjamaah lah ya. Juhur 5 waktu berjamaah itu masyaallah lah sidinhan. Dan kawal juga bangun kayak itu ya, pribadi sih dinto, gak ada berpintaan, berpintaan. Mudah-mudahan kau aja. Nah, tetap disunatkan ya lah. Wa nawi min amkilatil jamaah, atau semua ribatnya itu dari tempat-tempat jamaah. Apakah? Terus kamling kah? Jamaah kan bisa. Baiklah. Tetek. Wa bismillah. Wa man waqa'a ba'du salatihi fil waqti fal asahu innahu in waqa'a rak'atan fal jami' adaan illa, kalau asahnya lah illa bi an waqa fi aqall min rak'atin faqada'un. Wa man jam berapa asar? Asar jam maghrib. Jam berapa maghrib? 12.28 kah? 18.28. 26. Belum mari ditawar. Ya, saya tanya lagi dah. Pada korupsi kau menikah waktu. Wa man waqa ba'du salatih fil waqti, siapa yang jatuh sebagian waktu salatnya itu pada waktu, ini menggawi waktu asar. Sebagian sembahyang memang di waktu asar. Wa ba'duha kharijah, sebagian sembahyangnya di luar asar, tak maghrib. Separuh 2 rakaat asar, 2 rakaat waktu maghrib. Kayak apa? Fal asahu, maka kaul nang paling sahih annahu, bahwasanya man tadi in waqa fil waqti, tafsir jikalau jatuh inya dalam waktu asar tadi sarakaat rakaatun, sarakaat faaksara, apalagi lebih 2-3 rakaat fal jama', maka keempat rakaatnya hukumnya adaan, jadi adaan. Ini kalau asahnya illa bi an waqa fi aqall min raqatin, kecuali jatuh seseorang tadi sembahyang pada itu waktu
aqalla min rak'atin, kurang sarakaat. Hanya walat dolin belum sampai rukuk. Nah, belum sampai rukuk. Faqada'un, maka keluar waktu masuk maghrib, maka itu ngarannya sembahyang qada. Li hadis Syekhain, man adraka rak'atan minas shalah faqad adraka shalah. Siapa memperdapati satu rakaat dalam sembahyangnya, maka ia sungguh menemukan sembahyangnya muaddatan, hukumnya tunai. Ay wa mafhumuh anna man lam yudrik. Nah, bahwa orang yang kadang memperdapati rakaatan satu rakaat la yudriku shalah muaddatan, maka hukumnya qadaan. Nah, wal farqu anna rak'at tashtamilu ala ma'dhami af'alis shalah id ma'dhamal baqi katakrilah. Nah, kenapa rakaat dihitung adaan itu dalam sembahyang itu nih di waktu asar apabila kulihan sarakaat bae walau ke maghrib ke sisanya, maka dihukumkan tunai. Kenapa mesti rakaat? Cakap Fatihah aja, Bang. Ya kan, paham lah. Cakanya Allahu Akbar takbiratul ihram aja, Bang. Ini mesti satu rakaat dulu terhitung, hanya dihitung masuk bertaan. Nih anna rak'ata, bahwa rakaat tashtamilu mengandung ala ma'dhami af'alis shalah, atas globalisasi rukun-rukun sembahyang. Rukun ada berapa sembahyang baik? Berapa? 3, 2, berapa? Banyak kah? Berapa, Bang? 13, 15, 20? Nak berapa lagi, nah? Yakin ambil 13 gini lah. 13. Nah, 13. Nah, 13 itu hitung Bang 4 rakaatnya lebihan. Takbiratul ihram, berdiri tegak niat takbiratul ihram. Yang lah Fatihah, rukuk, sujud, duduk 2 sujud, sujud lagi. Mbak, karena mau rakaat kedua hitung pulang. Lebih pula. Mau dihitung dah itu. Nah, tapi menghitung 13 itu menghitung ma'dhami af'al. Nang poin-poinnya bahasa kita. Poin-poinnya. Kan di rakaat kedua kayak itu pulang lah. Di rakaat ketiga kayak itu pulang. Nah, ngapain lalu katakrir wa ma'dhamil baqi, dan poin-poinnya yang setinggal rakaat kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu katakrir. Bukan mengulang enggak ada, tapi katakrir seperti mengulang. Lah, seperti mengulang laha bagi itu af'alis shalah. Nah, faju'ila ma ba'dal waqti. Nah, lalu dijadikan apa nang setelah waktu nang rakaat kedua, ketiga, keempat nang sudah keluar waktu tabi'an laha, hukumnya mengikut laha bagi itu ma'af alis shalah. Nah, bi khilfi madunaha. Nah, berbeda halnya kalau selain itu rakaat. Mau Fatihah aja berarti tak keluar gak enak. Rukuknya, sujudnya, nah itu kada saham, dihitung adaan, maka hukumnya qadaan. Wal wajhu tsani, wajah yang kedua. Nah, tadi kan fal asah annahu waqa'a raka'atan bal jami' adaon. Nah, amun kada sampai serakaat kulihan maka qada. Nah, wajah yang kedua, wal wajhu tsani muqabil asah. Ngapa? Sahih. Annal jami' adaun mutlakan tabaan 5 fil waqti. Wasalis annahu, pendapat yang ketiga, qadaun mutlakan tabaan 5 ba'dal waqti. Jadi qada menghitung ke belakang, mengacu ke belakang. Warabi, pendapat yang keempat, innu annama waqa fil waqti, bahwa apa nang jatuh waqti ada wa ma ba'da qada. Kisah bijaksana ini. Gini Bang, nang masuk akal ya lah. Nawahu at-tahqiq lah. Wa ala qada. Nah, kalau gugur jatuh kepada qada, ya samul musalli bi ta'khir ila dzalik, ya kan? Jadi berdosa karena mentakhir dosa takhirnya tadi. Tapi dosanya meninggalkan sembahyang ada lagi karena sudah dibayar dengan qada, tapi nang mentakhirnya aja. Wa kadza 'alal ada nadhran lit tahqiq. Nah, seperti ini juga berdosa juga kalau jatuh hukum sembahyang itu adaan, berdosa juga. Nadhran lit tahqiq, karena memandang pada tahqiq nadri wa tahqiq teh. Wa qila la nadhar ila zahir al-mustad il hadis. Itu kada berdosa karena memandang zahir hadis. Barang siapa pada satu rakaat maka mendapati sembahyang seluruhnya. Itu
itu hukum adaan. Tadi berdosa berarti. Tek. Wa man jahilal waqta li ghaimin aw habsin fi baitin madlamin aw ghairi dzalika ijtahada bi wirdin wa nahwihi. Barang siapa jahil al waqta akan waktu, masukkah sudah belumkah? HP habis baterai. Li ghaimin lantaran ada awan hitam. Ini biasanya gini. Sembahyang apa nih? Maghrib, mau maghrib itu maghrib. Adep sudah mulai jam 5 tuh adep sudah Eri. Nah, au habisin atau inya ditawan di suatu tempat tahanan nang situ kada terdengar orang azan, kada tembus cahaya fi baitin madlamin au ghairi zalika atau tang pehumaan. Kayak apa itu anak sembahyang? Waktunya kada tahu, ijtihada, beijtihadnya. Nah, beijtihad. Ijtihad itu badlul wus'if apa? Badlul wus'if fi naili hukmin apa? Apa ijtihad? Badlul wus'i fi naili hukmin mengerahkan kemampuan dalam menggapai satu hukum, apa lagi? Bi adillah kah? Bi istimbati min ahkamil bi istimbati min adillati syar'iyyah ya lah. Dengan beristimbat dalil-dalil syariat. Nah, beijtihadnya. Oh, ini masuk. Oh, ini belum. Ijtihad apa? Da biwirdin, menggunakan wirid. Wa nahwih atau seumpama wirid. Biasa iba asarnya aku jennya bewirid, baca Yasin sekali, Waqiah sekali, Al-Baqarah sekali atau sahatam sajuz Quran. Nah, imbang itu jadinya aku baca salawat ini, baca dalail ini, biasanya masuk maghrib. Nah, kaitah. Nah, terhitung jadi bisa jadi wiritan itu mata bisa menjadi petunjuk lah. Wa nahwihi atau semua wirdin bila burung walid ini masukan pada dalam sarang. Nah, maghrib sudah hari. Nah, bisa juga. Ini kan ada jam nih kisahnya. Nah, seperti apa khiyatatin? Khiyatah ini apa? Benang kah? Khiyatah itu apa? Benang enggak? Seperti benang. Orang Bahari itu kada kayak itu peng lah. Bulu, tahu bulu? Bulu tahu? Bulu. Bulu inong, tahu lah. Bulu, nah itu hitangan isa gitu gini ya. Masuk atau isa belum kah? Diitihi bulu, nggak kelihatan lagi. Belum isa lagi. Nggak kelihatan lagi. Putaran di mana nah ada lampu berita ada apa bulu kada kelihatan lagi berarti isa sudah. Nah kayak itu artinya syafaqul ahmarnya sudah kada lagi. Nah di pahumaan dah semacam jelah. Wa qila in qadira ala sabri ala yaqin fala yajuz lil ijtihad. Amunnya satu qil mengatakan amunnya sanggup aja bersabar untuk menunggu keyakinan kada bolehnya berijtihad. Yakin akan dulu. Wa qalu ijtihad ay jawazan, boleh maksudnya in qadira jikalau inya mampu. Wa wujuban dan wajib in lam yaqdir inya kada mampu. Tawaun al basir bil a'ma, melihat ka buta kah ketek. Wa in tayaqqana salatuhu bil ijtihad qabla al waqti qada fil azhar wa illa fala wa yubadir bil fa'id. Seandainya yakin sembahyangnya dengan menggunakan metode ijtihad tadi, ternyata tayaqqana yakin salat tahu akan sembahyangnya itu dengan ijtihad bil qablal waqti, sekalinya aku sembahyang isati belum lagi jadinya wa alima dan ia mengetahui ba'da waqti. Nah, qada maka hukumnya mengqada. Itu. Kalau nya tahunya setelah waktu, habis waktu kayak amun masih dalam waktu bisa. Ya kan? Berarti menunjukkan sembahyangnya kada sah. Nah, contoh zuhur biasanya kakanakan udah datang sekolah sudah masuk waktu zuhur. Nah datangan kakanakannya nah zuhur udah Allah Akbar. Tadi jam 10 hanyar nih. 10 hanyar. Jam enggak ada ngapa ada. Bayang aja. Kenapa orang azan Allah Akbar tinggal mati zuhur jadinya hanyar.
juhur jadinya hanya nah apabila ia mengetahui juhur itu masih di waktu juhur, mengulangnya juhurnya. Apabila ia mengetahui setelah masuk waktu, setelah habis waktu di waktu asar, maka mengqadha. Berarti itu menunjukkan sembahyang nang awalnya ia yakini bahwa itu adalah masuk waktu, ternyata belum masuk waktu, ada sah. Karena syarat sembahyang itu adalah masuk waktu, dan syarat sah sembahyang itu adalah apa? Ma'rifatu dukhulil waktu, ya kan? Mengenal masuknya waktu. Kenapa? Karena dalam ibadah itu yang dipandang itu adalah dua, nafsul amar lawan zannul mukallaf. Ada kawas sekedar zannul mukallaf, prasangka orang yang beribadah saja. Ia menganggap karena akan datang tadi kebiasaannya kan, kebiasaannya jam 12 tang hari sudah hari tahu juhur dah. Kenapa ikam nak burik? Hanya juhur nih. Awas ikam burik jam 10, 2 jam yang lalu. Soalnya gurunya kipayah. Kipayah aja gurunya beri kadai lagi. Wah. Nah. Tapi nafsul amar realitanya berbeda. Ada muwafaqah. Nah, harus muwafaqah lah antara zanul mukallaf zan. Karena dalam fikih itu wajib yakin. Zanul mukallaf, prasangka orang yang beribadah itu, mukallaf balik akhir ya orang beribadah lah. Anggap balik, nah iya nek masuk sudah waktu. Nafsul amarnya memang pas masuk waktu, berarti itu sah ibadah itu. Nah, ada kawas satu aja nafsul amar aja kenyataannya aja masuk waktu, tapi zulmul mukallaf kada meyakini. Jam 1 sudah jelas-jelas orang ajan, kada belum ininya aku kada menyangka sadiri kita udah menyangka juhurnya. Dia encam orang asik sembahyang dia, paksa sembahyang. Ada sah itu. Karena kada menganggap masuk waktu lah. Atau sebaliknya. Nah, lain masalah muamalah atau uqud akad itu yang dipandang tuh nafsul amar, realita. Apabila terjadi akad maka itu sah sudah. Zannul mukallaf kada peduli. Zannul mukallaf kada peduli. Walaupun ia bergegayaan enggak kada niat menjual, jual jar bajuku atau handphone kau ini jernya 100.000. Ada begayaan, tukar aja orang. Aroma ngam degu imai. Ngam degu. Sah itu. Hanya sihul bai'u wa in hazlan. Sah jual beli itu walaupun hazlan itu apa? Bercanda. Bercanda. Gaya boleh? Taman nikah itu juga. Nikah. Ada bebinian himai, hendak kawin. Lalu bebinian itu nang menikahkan abahnya. Jer ahim nang abdal itu pajiai nang menikahkan kawitannya langsung. Jangan bawali lon pengulo. Aku kada bisa nah. Ujar siapa? Ujar abahnya. Nah, kayak aku belajar jahim. Iringi aku nah. Kita iringi. Kita ini begegian aja lah, tapi nya begegian aja. Anggap dia ulun ini lakinya anak pian. Jadi, ahim ya. Ikam iringi aku nikahkan dengan anakku nang bangaran Badrul. Siapa ngarannya? Muslimah. Ku terima jahim. Jadi jerbai hake. Barakallah. Masyaallah ya. Bahadrah lagi. Nah, bahadrah lagi dua orang saksi sebelah kilau si Mu'in. Langsung ahim mencuplak ke kamar masuk. Jadi itu apa ikam dia. Terima kasih penikahkan tadi ya. Nah, aku jangan menikahkan, aku bergayaan beneran menit ada apa-apa. Nah, karena akad tuh dipandang nafsul amar, di situ terjadi akad. Ada wali dan ada dua orang saksi. Nah, tapi dia kada bewali, dia bebiniannya dia kada diminta nikahkan ahim, kan abah walimu juga dah. Syaratnya abah, bisyartil mukafa'ah, ini syaratnya mukafa'ah. Oh, binannya hafal Quran, ahim hafal alfiyah. Hikam hafal, zubat hafal. Mukafa'ah ya tuh. Biniannya syarifah, duriat Rasulullah. Aku jadi habib juga. Sah ya. Ayo hajar biniannya biar hak ngapakah aja ulun ini bujure ustazah hafizah Quran. Lakiannya kada hafizah, ada bapaknya kada hafiz.
Tapi Udin abah yang salah. Artinya kada hafal Quran, kada bisa baca kitab, ulun rela. Ya kada apa-apa, karena mukafaah itu apabila binian hak bebiniannya, apabila binian merelakan, baik sah aja sudah. Ya kan syarat wali mujibir abah atau itu menikahkan secara paksa itu syar'i mukafaah, seimbang, sekufu. Misal orang ustazah, biniannya ustazah, lakiannya bandit. Nah, bandit mama ada terima bebiniannya, ada sah juga nikahnya lah. Bes. Wa illam yatayaqqan as-salah qabla al-waqti bi an tayaqqanaha bil waqti amnya yakin aja bahwa sembahyang zuhur di waktu zuhur juga, asar juga, atau pada zuhur walam yatabil hal, tapi kan jelas keadaannya. Pala yakdi kada usah dikada. Mungkin kita langsung cari tahu aja sudah kan masuk semalam belum aja. Kak, palaran kada mengkado. Nah, bes apa wa yubadir bil fa'id wujuban in fata bi ghairi udrin wa